Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 7 SMP Muhammadiyah 3 Kaliwungu tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih dapat bertemu meskipun melalui online dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Nah, kali ini kita akan mengenal bersama apa itu bimbingan dan konseling. Tapi, sebelum kita mengenal apa itu bimbingan dan konseling, kita akan mengenal dulu dua guru bimbingan dan konseling yang ada di SMP Muhammadiyah 3. Yang pertama adalah Ibu Hajah Sumarni SPD. Beliau mengampu bimbingan dan konseling kelas 7, kelas 8C dan kelas 9. Selanjutnya yang kedua, saya sendiri Kusmiati SPD mengampu bimbingan konseling kelas 7 dan kelas 8A dan kelas 8B. Nah, untuk anak-anak kelas 7 mungkin masih asing dengan bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Nah, pengertian dari bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mencapai perkembangan yang optimal serta mengentaskan permasalahan yang ada pada peserta didik. Nah, tujuannya apa sih kok ada layanan bimbingan dan konseling di sekolah? Tujuannya seperti yang saya bilang tadi, yaitu mengoptimalkan peserta didik mencapai perkembangan baik aspek sosial, pribadi, belajar, dan karir mereka. Ya, untuk mengoptimalkan peserta didik tadi, tentunya bimbingan dan konseling juga memiliki 4 fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini diberikan kepada peserta didik agar dia memahami dirinya sendiri, lingkungannya, serta memahami permasalahan yang ada di dalam peserta didik itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Dengan pemberian bimbingan, komunikasi, kemudian informasi, kita bisa mencegah hal-hal yang bisa mengganggu perkembangan peserta didik, baik perkembangan sosial, pribadi, belajar, maupun karir. Kemudian yang ketiga, fungsi pengentasan dan pemecahan masalah. Nah, jika kalian peserta didik mengalami permasalahan baik itu aspek pribadi, aspek sosial, belajar, karir, datanglah ke guru BK. Nanti kita akan sama-sama menguraikan permasalahan dan mengentaskan permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat adalah fungsi pengembangan. Ya, pengembangan ini kita akan melakukan yang namanya mendorong kalian, kemudian memotivasi, kemudian memberikan arahan untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Tadi sudah ada yang namanya pribadi, sosial, belajar, dan karir. Apa sih itu? Kenapa di BK disebutkan terus itu? Pribadi, sosial, belajar, dan karir. Itu adalah 4 bidang bimbingan dan konseling. Kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi ini meliputi diri kita. Biasanya teman-teman itu ada yang belum tahu siapa sih saya, bagaimana sih saya sebenarnya, seperti apa sih sikap saya, dan bagaimana cara kita meluapkan emosi. Itu bidang bimbingan pribadi.
Ada suara kucing tuh di belakang. Yang kedua, kita lanjutkan bidang bimbingan sosial. Nah, biasanya ada tipe-tipe orang yang berbeda-beda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang mudah bergaul, dan ada yang tidak mudah bergaul. Nah, ketika kita sedang ada masalah dengan teman atau dengan lingkungan, maka kita sedang ada masalah dalam bidang bimbingan sosial. Nah, kalian bisa datang ke guru BK, kita akan bersama-sama membantu permasalahan dalam bidang sosial kalian. Selanjutnya yang ketiga adalah bidang bimbingan belajar. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang belum tahu ini, gaya belajar saya seperti apa, tipe belajar saya seperti apa. Terkadang saya sudah banyak sekali menghafal pelajaran materi begitu banyak, tapi tiba-tiba hilang, lupa semuanya. Nah, kita akan mencari tahu apa sih gaya belajar yang paling cocok untuk masing-masing kita, karena gaya belajar saya dan gaya belajar teman-teman itu berbeda-beda. Yang terakhir adalah bidang bimbingan karir. Nah, di sini bidang bimbingan karir itu kita akan membantu kalian untuk menentukan pilihan kalian. Misalnya, setelah SMP ini kalian mau kemana? Mau melanjutkan ke SMA kah? Atau ke SMK kah? Atau kalian nggak usah sekolah aja, misalnya seperti itu. Nah, banyak pilihan di bidang karir. Kemudian kita akan membantu kalian yang masih kesulitan untuk menentukan bidang minat saya itu apa, bakat saya apa, kemudian memilih ekstrakurikuler yang tepat untuk mengembangkan bakat dan minat saya itu apa. Nah, kita sebagai guru BK akan membantu kalian dalam bidang bimbingan karir tersebut. Nah, selanjutnya ada juga nih stigma dari siswa atau teman-teman bilang kalau guru BK itu menakutkan, kemudian serem, galak, kemudian sering menghukum. Nah, kalian mencoba untuk menghilangkan stigma yang seperti itu karena guru BK bukan polisi sekolah. Justru guru BK adalah teman kalian. Guru BK adalah sahabat siswa. Kita peduli dengan kalian, dengan segala masalah kalian, baik pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kalian tidak perlu sungkan ketika ada masalah. Kalian bisa datang untuk bertemu dengan guru BK untuk membahas permasalahan kalian dan kita akan mencari solusi untuk permasalahan kalian dan dijamin kerahasiaannya 100%. Nah, di sini ada kontak yang bisa kalian hubungi ketika kalian ada masalah apapun, kalian bisa curhat apapun dengan kita. Kita ada di nomor WhatsApp saya ada di situ. Kalian bisa juga inbox di Facebook saya ataupun DM di Instagram saya. Ya. Baik anak-anak, untuk perkenalan tentang bimbingan dan konseling sampai di sini dulu. Sekali lagi, jika ada masalah, jangan disimpan sendiri. Jika kalian merasa percaya dengan guru BK dan permasalahan kalian tidak akan diketahui oleh siapapun, namun permasalahan kalian akan bisa teratasi, segeralah datang ke guru BK. Kita akan membantu segala permasalahan kalian. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.